Halo, selamat pagi Mbak. Pagi juga, Mbak. Oke, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Oke, saya perkenalan diri dulu ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Dela Zara Yuni. Oke, baik dengan Mbak Dela Zarawayuni ya Mbak. Biar enak saya bisa panggil Mbak dengan sebutan apa ya? Bisa dipanggil Dela sih, jadi mungkin Mbak Dela. Oke, Mbak Dela aja ya. Ya. Baik. Kalau boleh tahu Mbak Dela akhir-akhir ini kegiatannya apa ya? Kalau sekarang cuma kuliah aja sih, Mbak. Kayak kuliah, terus banyak kerjaan tugas. Karena kan sekarang udah mau mendekati UAS juga. Jadi, yang nggak jauh-jauh dari perkuliahan kerjaannya. Oke, kalau gitu kuliahnya masih online atau gimana Mbak Dela? Masih online, Mbak. Sekarang juga saya posisinya masih di rumah. Oh, PPKM juga ya sekarang. Ya, benar-benar. Oke. Ngomong-ngomong nih, Mbak Dela tahu Biro Psikosenter dari mana ya, Mbak? Dari teman saya, Mbak, kemarin cerita kan. Jadi, saya kasih tahu gitu. Oh, dari teman ya. Dan Iya. sebelumnya, apakah Mbak Dela sudah pernah mengikuti sesi konseling virtual seperti ini? Konseling virtual atau di langsung gitu juga belum pernah sih, Mbak. Jadi kayak ini for the first time banget, pertama Oh, kali. gitu. Oke, yang Mm, pertama kali banget ya, Mbak ya. ya, pertama kali. Gimana nih perasaan Mbak Dela dengan konseling pertama yang Mbak Dela pada hari ini? Gimana ya, Mbak? Kayak ada rasa gugupnya juga sih. Gugup terus kayak karena kan belum pernah ya, Mbak. Jadi kayak nggak tahu nih nanti mau ngapain. Cuman kayak ya saya harus percaya diri sih, Mbak. Oke, ya gugup ya, Mbak. Karena ini Iya, pengalaman benar. pertama Mbak Dela juga ya mengikuti konseling virtual seperti ini dan juga karena keadaan kita yang sekarang mengharuskan kita untuk semua dilakukan di rumah aja gitu. Semoga walaupun sesi konselingnya secara virtual tetap bisa membuat Mbak Dela merasa nyaman untuk kegiatan kita ke depannya gitu. Iya, Mbak. Insya Allah. Oke, baik. Mbak Dela, di sini saya sebagai perwakilan Biro Psikosenter mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Dela karena Mbak Dela sudah memilih dan mempercayai biro kami untuk menjadi pilihan Mbak Dela untuk mengikuti sesi konseling pertama kali Mbak Dela ya. Dan sehingga Mbak Dela bisa bertemu saya pada hari ini. Iya, Tadi Mbak. ya, tadi juga saya belum memperkenalkan diri ya Mbak. Tidak adil jika hanya Mbak Dela aja nih yang perkenalan, tapi saya enggak gitu kan. Jadi izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Dinda, bertugas sebagai konselornya Mbak Dela dalam beberapa waktu ke depan. Mbak Dela di sini bisa menceritakan segala hal ke saya, dan jangan khawatir karena saya akan menjaga kerahasiaan dari cerita Mbak Dela, dan apabila ada sesuatu dirasa Mbak Dela kurang berkenan untuk menceritakan beberapa hal yang dirasa mengancam kepada Mbak Dela maupun keluarga Mbak Dela, boleh untuk tidak diceritakan terlebih dahulu, namun informasi ini akan saya berikan lanjut kepada konselor utama kami, yaitu Pak Noviar ya Mbak. Sejauh ini dari Mbak Dela ada pertanyaan? Udah cukup jelas. Oke, dan juga nanti ya Mbak, apabila selama proses konseling pada hari ini terdapat beberapa hal yang di luar kuasa saya, maka pengambilan keputusannya akan saya alihkan juga ke konselor utama kami, yaitu Pak Noviar. Apakah sudah cukup jelas Mbak Dela? Udah, Mbak, udah jelas. Oke, baik. Biar nggak gugup nih, Mbak Dela bisa mencari posisi yang nyamannya dulu deh. Biar rileks, kalau mau minum juga boleh, minum dulu, atau mau ke kamar mandi juga boleh. Iya, Mbak. Tadi udah sih sebelum kesini, jadi nggak usah lagi. Oke, baik. Berarti kita udah bisa mulai sekarang aja ya, Mbak? Iya, Mbak. Oke.
Tadi Mbak Dela udah berkeinginan nih, udah bertekad untuk mengikuti sesi konseling virtual ini. Pastinya Mbak Dela punya tujuan khusus kan? Kalau boleh tahu apa itu Mbak Dela? Ya Mbak, saya cerita ya Mbak ya. Hmm. Jadi tuh saya itu kayak merasa kalau ada yang salah gitu loh Mbak di diri saya. Karena saya akhir ini kayak gampang merasa capek gitu kok. Kayak masih capek terus. Padahal saya tuh udah istirahat, udah tidur. Tapi kayak badan saya tetap aja merasa capek gitu. Saya juga bingung sebenarnya mau jelasinnya gimana Mbak. Hmm. Oke, jadi gimana ya? Jadi saya tuh kayak ngerasa capek ya Mbak. Masih capek banget karena rutinitas saya. Apalagi sekarang itu kan udah mau mulai mendekati UAS ya Mbak ya. Jadi saya kayak ngerasa kok banyak banget sih tugas yang dikasih dosen gitu loh. Terus apa ya? Selain itu juga kayak deadline-nya tuh barengan Mbak. Kayak misalnya nih tugas 5 buah tugas gitu kan. Kumpulinnya sama-sama Sabtu gitu. Jadi saya tuh bingung Mbak ngerjainnya dari mana gitu loh. Saking banyaknya. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak Dela sejak kapan sih ngerasa capek seperti ini? Kira-kira udah dari bulan lalu sih, karena kan kayak persiapan UAS kan dari bulan lalu ya Mbak. Jadi kira-kira 1 bulanan dah. Oke, 1 bulan yang lalu ya. Kira-kira 1 bulan ya. Iya Mbak. Oke, tadi Mbak Dela menjelaskan kalau Mbak Dela itu merasa capek gitu ya Mbak. Bisa dijelaskan nggak sih maksud capek dari Mbak Dela itu seperti apa? Iya Mbak, saya itu kan masih capek. Padahal saya itu kerjaannya di rumah kayak gitu-gitu aja gitu, kayak belajar gitu aja. Kayak bukan yang nguli gitu loh. Kayak kalau misalnya bantu orang tua juga cuma cuci piring, paling bukan suatu hal yang berat gitu loh Mbak. Tapi saya tuh kayak masih capek banget rasanya. Dan kalau misalnya dibilang ya Mbak, saya tuh makannya cukup, istirahat saya cukup, malah kadang saya lebih tidurnya karena saya suka tidur ya Mbak ya. Tapi saya tuh kayak ngerasa capek, jadi gak mau ngapa-ngapain gitu loh. Kalau Hmm. mau ngapa-ngapain juga males gitu loh Mbak, bawaannya males, capek aja kerjanya. Jadi tetap diam aja Mbak. Gitu. Contohnya gimana, Mbak? Misalnya kegiatan apa sih? Kegiatan yang seperti apa gitu yang bisa bikin Mbak Dela merasa males gitu buat ngelakuin itu? Banyak sih ya Mbak sebenarnya. Tapi yang paling sering itu kayak sekarang nih, misalnya saya lagi berada di fase yang banyak tugas, terus tugasnya numpuk gitu. Nah, karena terlalu banyak itu, jadi saya jadinya kayak males buat ngerjainnya gitu. Karena jujur saya bingung loh Mbak, mulai dari mana gitu loh. Dan akhirnya eh, nggak ngerjain gitu. Terus juga selain itu juga ujung-ujungnya kayak nyerempet ke hal-hal sosial saya gitu loh. Makanya saya jadi mengurung diri di kamar, saya kayak jadi males keluar kamar, saya jadi males bantu orang tua saya juga gitu loh. Jadi saya di kamar aja Mbak. Oke. Hmm, Berarti Mbak Dela akhir-akhir ini semenjak mendekati UAS ya kurang lebih 1 bulan ini merasa kelelahan gitu ya Mbak, merasa capek Iya, karena tugas-tugas yang menumpuk dan juga tugasnya ini terkadang deadline pengumpulannya itu bersamaan gitu. iya Mbak, betul banget Mbak. Makanya saya tuh bingung kan harus gimana biar saya tuh nggak kayak gini lagi gitu, biar saya tuh nggak capek lagi gitu Mbak. Oke. Em, tapi sebelumnya apakah mendekati UAS aja nih Mbak Dela mengalami hal yang seperti ini? Kadangnya kalau misalnya emang tugasnya lagi numpuk gitu loh Mbak, saking banyaknya saya jadi kayak capek gitu loh. Kayak gini juga perasaan saya. Oke, baik. Begitu dari keresahan Mbak Dela yang sekarang, apa sih yang Mbak Dela rasakan? Eh saya kayak ngerasa hampa gitu loh Mbak, kayak ngerasa kosong gitu loh. Kayak capek, males buat ngapa-ngapain, terus juga saya bingung. Terus juga saya ujung-ujungnya sih Mbak, jadi kayak lebih sensitif gitu loh. Jadi kayak suka marah-marah sama adik saya gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kayak lebih baperan Mbak daripada sebelumnya. Oh gitu. Karena ngerasa capek, bingung gitu kan, hampa.
Mbak Dela seperti merasakan kehilangan semangat dan motivasi diri. Benar, Mbak. Saya kayak kehilangan motivasi gitu, Mbak. Oke, baik. Mbak Dela, jadi karena terlalu banyak tugas yang menumpuk dengan deadline pengumpulan yang hampir bersamaan, wajar sekali apabila Mbak Dela merasa menjadi, mungkin bisa dikatakan stres ya Mbak. Jadinya Mbak Dela kehilangan motivasi, terus juga Mbak Dela merasa ada efek kayak kelelahan seperti itu. Saya juga pernah dalam posisi yang sama kayak Mbak Dela sekarang. Mungkin pengalaman saya tidak 100% sama, tapi sedikit banyaknya saya paham dan mengerti apa yang Mbak Dela rasakan saat ini. Iya sih, Mbak. Mungkin benar ya, Mbak. Saya jadinya stres gitu kan tugas-tugas saya, dan efeknya tuh saya jadi kehilangan motivasi dan gampang capek gitu kali ya, Mbak. Betul Mbak Dela. Iya, Mbak. Oke, ada lagi Mbak Dela yang ingin diceritakan? Sejauh ini belum ada lagi sih, Mbak. Cuma itu aja yang bisa saya ceritakan. Oke, baik. Jika tidak ada, dari cerita Mbak Dela tadi bisa saya tarik kesimpulan ya Mbak, bahwa Mbak Dela ini sedang di fase stres dalam akademiknya ya, kurang lebih sekitar 1 bulan, akhir-akhir 1 bulan ini, dan disebabkan karena banyaknya tugas yang menumpuk dan pengumpulan pengerjaannya itu bersamaan gitu kebanyakan. Nah, dan karena itu juga Mbak Dela jadi kehilangan motivasi, terus merasa capek, males buat ngapa-ngapain, bingung juga mau mulai dari mana karena tugasnya udah kebanyakan. Dan juga tadi Mbak Dela bilang, mempengaruhi juga ke lingkungan Mbak Dela ya Mbak, karena Mbak Dela mood-nya jadi terpengaruhi, jadi nggak bagus gitu. Ya, Mbak. Benar banget, Mbak. Kayak gitu. Oke, baik. Kalau gitu, karena Mbak Dela sudah tidak ada yang ingin diceritakan lagi, sesi konseling ini bisa kita akhiri ya Mbak. Untuk sesi selanjutnya, kita bisa bertemu lagi nih minggu depan. Jadwalnya bisa kita bicarakan melalui pesan yang nanti akan dihubungi oleh CS Biro Psikosenter. Terima kasih ya Mbak Dela. Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, makasih banyak ya, Mbak ya. Iya, selamat pagi. Pagi, Mbak.